sambil menunggu Mas Genta join, gimana? Hai, selamat siang Kak Clara. Iya, ini Prisa. Kak Claranya switching dulu ya. Selamat siang, udah makan siang belum? Makan siang apa hari ini? Gimana investasi sahamnya? Minggu lalu kan naiknya cukup signifikan tuh, sebelum Jumat akhirnya ditutupnya koreksi ya. Kalau kita cek hari ini indeks harga saham gabungannya nih menguat lagi 0,89% ya di closing sesi 1, 5621 nih saham-sahamnya yang mengalami penguatan, kayak semen batu raja, nikel. Nah, kalian udah cuan belum hari ini? Ada, aku cuan 200.000, lumayan. 200.000 kan bisa lebih dari sekedar untuk makan siang. Aku aja hari ini belum cuan loh. Oke, cuan 2 juta. Wow, luar biasa. Bagi-bagi dong, kalau cuan 2 juta bisa dikirim ke redaksi IDX Channel. Iya, dan buat sobat investor semuanya juga bisa mengajukan pertanyaan langsung kalau ada pertanyaan, khususnya untuk tema kita hari ini adalah membaca arah investasi di tahun 2021. Bisa bertanya tentunya di kolom komentar, nanti di tengah-tengah talk show akan ditanyakan kepada Mas Genta Wira Anjalu. Cuan 39%, wow, luar biasa. Kuncinya apa tuh ya? Cuan bisa 39% sehari aja atau udah seminggu tuh. Oke, kita akan mulai dan langsung akan join. Kita tunggu ya Mas Genta Wira Anjalu untuk join bersama kita. Kita akan membahas mengenai arah investasi di tahun 2021. Bitcoin gimana? Garuda Indonesia, selamat ya Garuda Indonesia, kenaikannya pekan lalu fantastis, masih bisa terbang nggak ya kira-kira di tahun 2021? Maksudnya sahamnya ya, kalau pesawatnya mau pasti masih bisa terbang ya. Telkom cuan 9% hari ini, banyak yang cuan nih. Ajak-ajak dong kalau cuan 200. Hai Medan. Oh, untuk sektor di tahun 2021. Nah, tunggu aja talk show-nya bersama dengan Mas Genta. Beliau akan membahas peluang-peluangnya di tahun 2021, kemungkinan-kemungkinannya, dan sektor apa yang masih oke. Tadi sih bocorannya masih ada peluang indeks harga saham gabungan untuk akhir tahun dulu nih ya, mengalami kenaikan. Tapi kira-kira udah terbatas belum ya? Dan kapan momen yang tepat untuk menambah portofolio? Halo Kak dari Lombok. Hai Lombok. Aman ya? Hai Bali, tadi sempat baca cuaca di Bali katanya akan berawan. Bener nggak sih? BBRI oke. Keuangan Bu, iya. Tampaknya keuangan juga masih menjadi yang nomor satu dari Insight Investment Management, karena kan perbankan biasanya kalau IHSG-nya mau leading biasanya dahulu dengan perbankan kan ya. Salam dari Korea. Serius nih dari Korea. Wow. Hai Kalimantan Selatan, terima kasih. Jawa Tengah, aku dulu kuliah di Jawa Tengah loh, di Semarang, di Undip. Palembang hadir. Oh, suaranya nggak jelas. Cek, cek, cek. Suaranya katanya kurang clear nih. Wait ya. Bandung. Bandung gimana hari ini, hujan? Jakarta Barat, hai Jakarta Barat. Jakarta Baratnya mana nih? Nah, udah join bersama kita narasumber pada siang hari ini di break time bersama Mas Genta Wira Anjalu, Chief Investment. Oke, tampaknya suara aku udah masalah ya. Bentar Mas. Ya, Mbak Prisa. Selamat siang. Cek, cek, cek. Ya, Mbak Prisa, selamat siang. Sore masuk. Selamat siang. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya Mas Genta?
Cukup jelas, Mbak Risa. Cukup Teman-teman jelas. semua ya. Mas Genta ini Chief Investment Officer Insight Investment Management. Apa kabar Mas Genta? Tampaknya luar biasa fresh ya. Fresh mengikuti market ya, Mbak Risa ya. Jadi kalau marketnya itu Udah fresh, makan siang belum Mas Genta? Udah makan ya? siang belum? Karena ini kita akan lumayan panjang. Oh, Ya belum. sekitar 40 masalah. menit lah. Nggak masalah ya? Nggak Menjawab masalah. pertanyaan-pertanyaan sobat investor paling utama ya. Sampai makan siangnya ditunda dulu Mas Genta ya. Mas Genta ini boleh diperkenalkan sedikit Mas, udah berapa lama sih di Insight Investment Management? Saya dari tahun 2015 hingga sekarang berarti 5 tahun ya di Insight Investment Management. Memulai untuk bisa terjun ke dunia pasar modal itu sejak umur berapa? Ataukah memang sesuai dengan bidangnya ketika kuliah mungkin Mas Genta atau gimana? Oke, jadi memang kalau dari kuliahnya sendiri sebenarnya saya di accounting ya. Saya accounting, di accounting dan memang masuk ke pasar modal di 2011. 2011 saat itu saya sempat ada di CMB Principal, mungkin Securities, Yuanta Asset Management dan Insight Investment Management saat ini. Oh, berarti udah melanglang buana ya? Udah kurang lebih menghadapi di pasar modal. Oke, gimana 2020 Mas Genta, aman? Investasinya cuan atau gimana nih Mas? Sangat-sangat aman ya, cukup oke. Kita juga di tahun ini, alhamdulillah kita juga mendapat apresiasi award dari lembaga global maupun domestik, itu total ada 7 award ya kita peroleh di 2020 ini. Dan kita memang targetkan semoga tahun depan kita juga mendapat lagi. Dan tren positif ini harus kita jaga lah, karena ini kan juga menjaga kepercayaan dari investor kita, Mbak Prisa. Wow, luar biasa. Berarti udah nggak sabar juga ya masukan-masukan dari Mas Genta dan rekan-rekan dari Insight Investment Management untuk 2021 seperti apa. Tapi sebelum kita ke 2021 nih yang tinggal menghitung beberapa minggu lagi kita akan lewati, kan banyak yang berharap ada kejutan-kejutan lagi gitu ya, misalnya window dressing atau mungkin Santa Claus Rally. Kira-kira peluangnya sampai akhir tahun sejauh ini gimana Mas? Karena kan kenaikannya juga sudah naik signifikan ya. Oke. Nah, memang kalau kita lihat di 2020 sendiri ya, sebenarnya market itu seperti apa sih bergeraknya sejak pandemi COVID-19 itu diumumkan. Itu sebenarnya market itu mengalami koreksi yang cukup tajam. Contoh, obligasi itu yield-nya naik dari posisi 6,5% itu menjadi 8,4%, dan IHSG kalau mungkin kita refresh lagi ya, sebenarnya terjadi koreksi cukup dalam, bahkan 37,5%. IHSG ke 3.900. Nah, tapi memang sejak The Fed mengeluarkan stimulus unlimited QE, itu pergerakan market itu serempak bergerak naik, diikuti juga dengan central bank dari Euro itu mengeluarkan stimulus juga. Total The Fed sendiri itu mengeluarkan 3 triliun USD. Faktor likuiditas itu membuat seluruh market kompak naik. Jadi memang terjadi fenomena a great disconnect, di mana indikator ekonominya itu justru turun, tidak membaik ya. Tapi marketnya sejak 23 Maret hingga sekarang itu serempak naik. Bahkan bisa bilang itu terjadi all cross board ya. Semua aset kelas itu mengalami kenaikan, baik yang safe haven emas maupun yang aset berisiko sendiri seperti S&P 500. Nah, memang kalau kita lihat fenomena great disconnect ini memang terjadi di dunia. Pertanyaannya, apakah likuiditas yang begitu masif yang ada di global itu sudah masuk ke pasar saham kita dan pasar obligasi kita? Jawabnya masih belum. Kalau kita lihat, masih belum. Jadi rally yang terjadi belum juga. Sebenarnya akhir Oktober itu sudah masuk, tapi dan awal November, tapi masih belum masif. Kalau kita lihat, sebenarnya kepemilikan asing baik di saham maupun di obligasi itu mencapai posisi terendah. Di saham sendiri itu bahkan di 27 Oktober yang data saya lihat di KSE, itu kepemilikan asing menyentuh titik terendahnya di 34%. Biasanya itu kan di level 50-60% ya. Untuk bond sendiri itu bahkan mencapai hanya di 27%. Pada rata-rata itu rata-rata di 39% sampai 40%. Jadi siapakah hero behind the rally? Pertanyaannya seperti itu. Kalau begitu, kenapa 23 Maret terjadi rally yang cukup signifikan, baik bond maupun equity?
itu disupport oleh domestik. Ini memang agak berbeda dengan rally-rally yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Biasanya rally yang terjadi di tahun sebelumnya itu disponsori oleh foreign investor. Kali ini disponsori oleh domestik. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman-teman domestik yang mengangkat market kita. Kira-kira seperti itu. Retail ini ya? Iya. Jadi apa kalau kita lihat sendiri, bahkan untuk saham sendiri domestik mana yang masuk paling banyak itu justru malah retail. Jadi teman-teman retail ini yang membantu mengangkat IHSG. Jadi kalau kita lihat dengan kepemilikan asing yang sangat under-owned atau sangat kecil di saham maupun obligasi, jika terjadi ada masif inflow ke pasar global, pasar Indonesia, itu seharusnya JCI sama obligasi itu potensial upside-nya juga masih cukup tinggi. That's why kita masih cukup yakin dengan kondisi market di 2021. Oke, seperti itu Mbak Rita. Oke, di tengah pandemi aja, di mana kita tadinya minus 37%, sekarang sisa 10% lagi gitu ya. Yeah. Tapi ada kabar terbaru nih tadi pagi, saya mau cross-check dulu bagaimana tanggapan dari Insight Investment Management ini, Mas Genta, di mana Menteri Keuangan Stephen Mnuchin mengatakan program pinjaman darurat pandemi di Federal Reserve akan berakhir 31 Desember. Itu kira-kira seberapa ngaruhnya ya nantinya ke pasar modal Indonesia? Karena kan tadi sempat dikatakan bahwa itu juga yang menjadi booster pasar-pasar emerging market seperti Indonesia masih bergeliat kemarin. Oke, mungkin yang perlu dicatat juga sebenarnya bahwa ada faktor Biden yang harus kita juga catat terhadap market kira-kira kondisinya sampai dengan 2024 ya. Kalau kita lihat Biden ketika dalam programnya itu, dia itu berdasarkan data Moody's Analytics itu memiliki stimulus yang sangat-sangat jumbo. Bahkan itu jumlahnya 10 kali lipat bila Trump yang memenangkan. Jadi sehingga mencapai 2,5 triliun USD, sedangkan Trump sendiri itu mungkin hanya 10-nya gitu ya. Nah, memang kalau Biden itu betul-betul mencetak stimulus yang cukup besar, terus juga dibiayai oleh The Fed, seharusnya balance sheet The Fed ke depannya itu harusnya akan makin expand. Dengan kata lain, stimulus yang ada di global, atau QE yang akan di global, itu harusnya akan expand cukup besar. Jadi kalau kita melihat, hingga 2023 seharusnya The Fed itu masih akan terus mencetak dulu untuk QE dan menjaga suku bunganya tetap rendah. Dan itu adalah memang itu menjadi faktor yang bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu yang terbesar, faktor yang terbesar terhadap pergerakan market ke depannya. Apalagi kalau kita lihat nih Mbak Prisa, mungkin kalau teman-teman ingat di 2009, pernah terjadi QE juga ya, pernah jadi QE juga di 2009, itu sampai dengan 2014, semenjak QE itu digelontorkan, market, termasuk emerging market, termasuk saham ya, itu rally-nya cukup signifikan, bahkan saham ya terutama. Rata-rata pergerakan JCI per tahunnya itu bisa mencapai 18% per annum dari periode 2009 sampai dengan 2014. Tapi ketika QE di stop, di tapering ya, di tapering itu di 2014 sampai dengan 2019, itu pergerakan JCI cenderung agak lagging. Bahkan hanya sekitar 4-5%, bahkan di bawah deposito. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir JCI. Nah, kita melihat bahwa fenomena kali ini, dengan adanya big QE, jumbo QE dari berbagai negara, nggak cuma Amerika, nggak cuma The Fed, tapi juga dari ECB, dari Bank of Japan, Bank of China, semuanya. Itu ramai-ramai melakukan QE, likuiditas di global sangat melimpah. Seharusnya kita melihat dalam setidaknya 2021, itu harusnya pergerakan aset itu akan mengalami great disconnect. Jadi walaupun fundamental ekonominya belum catching up ya, tapi dari sisi likuiditasnya cukup tinggi, sehingga market bisa bergerak naik dengan liquidity driven. Kayaknya seperti itu Mbak Prisa, gambaran yang kita lihat ke depannya. Berarti di tahun 2021 ini sendiri masalah stimulus, kalau dikatakan tadi bahwa Menteri Keuangannya akan memberhentikan 31 Desember, mungkin untuk periode dari pemerintahannya Trump ya, tapi nanti kalau udah ke Joe Biden, itu jangan dikhawatirin, pasti masih akan berlanjut. Iya, memang dengan catatan jika di sisi Biden juga harus menguasai Senatnya, walaupun kita tahu Senatnya dikuasai Republikan ya. Tapi mungkin seharusnya walaupun di tengah-tengah, mungkin tidak akan sebesar yang dibicarakan oleh Biden. Tapi andaikan tengah-tengah masih cukup besar gitu ya, ketimbang Trump yang memerintah US gitu dalam segi stimulus. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya market itu
bukan suka dengan Biden, bukan suka dengan Trump atau apapun. Mereka mengharapkan stimulus, Mbak Prisa. Stimulus mana yang lebih besar itu maka yang akan lebih didukung oleh market. Apalagi kalau kita lihat, sebenarnya kebijakan-kebijakan Biden itu sebenarnya cenderung justru malah kurang baik untuk pasar saham Amerika, tapi malah bagus buat emerging market. Jadi kalau kita lihat, justru dengan kebijakan Biden, itu kemungkinan akan ada sector rotation dari yang sebelumnya di Amerika, berubah menjadi emerging market. Nah, itulah kira-kira yang kita tunggu kabar baiknya ya. Apalagi dengan stimulus yang jumbo dengan kata lain QE, the Fed mencetak QE, mencetak uang, seharusnya dolar itu akan makin melimpah, harusnya mata uang emerging market akan menguat. Terbukti saat ini rupiah sudah cukup menguat ya, di posisi sekitar 14 ribuan. Jadi kita melihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan harusnya aset kelas emerging market termasuk Indonesia itu akan cukup positif, Mbak Prisa. Wow. Oh ya, ini cukup banyak yang mengajukan pertanyaan, Mas Genta. Saya sampaikan lagi nanti teman-teman atau sobat investor nih bisa masuk ke sesi Q&A ya. Silahkan yang ingin bertanya di kolom komentar nanti akan coba untuk saya tanyakan dan dijawab oleh Mas Genta. Nah, kalau berbicara mengenai salah satu juga yang menjadi apa yang masih berlangsung ya sampai dengan tahun 2020 ini adalah perang dagang antara Amerika dan juga China. Ini kan ada angin segar nih setelah Biden-nya ini udah menang gitu ya. Kira-kira masih akan menjadi salah satu yang diperhatikan investor juga nggak sih di tahun 2021 atau ya udah itu udah dengan beriring dengan berakhirnya pemerintahan Trump? Jadi memang kalau isu perang dagang ya, kami percaya bahwa sebenarnya baik Trump maupun Biden pasti juga tidak akan membiarkan China menjadi negara terbesar mengalahkan Amerika. Tapi mungkin caranya yang berbeda. Kalau misalnya Trump itu mungkin lebih vulgar ya, dia selalu melakukannya secara bilateral, bahkan kadang lewat Twitter gitu ya. Nah, itu jadi memang akan membuat ketidakpastian dari global itu cukup tinggi. Berbedanya dengan Biden itu mungkin akan membawanya ke pihak ketiga seperti WTO atau apapun yang lebih predictable ketimbang Trump. Hari ini ngomong A, besok bisa B, dan besok C. Tapi kalau Biden itu lebih membuat predictable ya. Bahkan bisa dibilang ketidakpastian ekonomi yang terjadi di 2016 sampai dengan 2020 itu sebenarnya berawal dari ketidakpastian kebijakan ekonomi, terutama dari AS, yang bersumber memang dari Trump. Ketidakpastian itu. Jadi memang Trump itu adalah uncertainty. Jadi ketika Biden terpilih, harusnya akan lebih certain. Tapi bagaimana kira-kira Biden akan bersikap, itu mungkin tetap akan menghalangi China menjadi yang terbesar, tapi dengan cara yang mungkin lebih predictable ya. Tapi memang saat ini bergeser, bahwa kebijakan Biden itu mungkin isu geopolitiknya dari yang mungkin lebih fokus ke China, berubah menjadi Rusia. Itu memang perlu diperhatikan oleh market. Karena kalau kita lihat sendiri kan memang ada perseteruan antara Biden selalu membahas Rusia adalah musuh sebenarnya dari AS gitu ya. Nah, ini memang ada berbagai versi yang melihat bahwa jika Biden yang menang, kemungkinan perang dingin dengan Rusia akan meningkat, dan itu bisa meningkatkan harga oil. Kan kalau kita lihat juga kan itu distribusi oil melewati. Oke. Jadi komoditas juga oke di tahun 2021, Mas Genta. Ya. Jadi komoditas juga tampaknya akan positif di tahun 2021. Memang kalau kita lihat sebenarnya komoditas itu mungkin nggak seluruh komoditas ya, kalau terutama kan memang komoditas yang lebih dengan kebijakan Biden yaitu green energy, di mana Biden itu ingin mempromosikan namanya green energy dengan mobil listrik. Nah mungkin peningkatan dari permintaan dari mobil listrik dan baterai dari mobil listrik itu mungkin akan positif untuk komoditas-komoditas seperti nikel. Itu positif, termasuk bahkan kan Indonesia salah satu penghasil nikel terbesar di dunia ya, itu juga positif buat Indonesia seharusnya. Nah, mungkin untuk harga oil sendiri memang itu ada dua perdebatan. Dengan Biden itu fokus pada green energy, bisa jadi permintaan oil itu akan dikurangi. Itu bisa terjadi. Tapi dengan Biden juga terpilih, dia memiliki kebijakan yang mungkin agak berseberangan dengan Rusia, sehingga bisa menyebabkan harga oil. Jadi memang range oil diperkirakan tetap akan naik. Kenapa? Faktornya pertama, kemungkinan global growth itu akan tumbuh di 2021 maupun 2022. Seharusnya dengan global growth itu tumbuh, global trade juga volumenya naik, harusnya harga oil juga akan naik. Walaupun
di kisaran 50 sampai 60 mungkin diperkirakan 2021. Dan kemungkinan juga Biden di pemerintahan pertama mungkin nggak akan langsung vulgar itu langsung menyerang Rusia ya, pasti ada prosesnya juga untuk di pemerintahan Biden. Kalau soal komoditas, kira-kira yang oke di tahun 2021 itu komoditas apa? Kita suka mungkin nikel ya, nikel karena mungkin permintaan dari baterainya sendiri. Tapi untuk dari segi coal dan oil mungkin kita neutral ya untuk komoditasnya. Kita memang lebih suka nikel seperti nama-nama Inco, Antam, kayak seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat di harga spot terakhir ya, itu bahkan sudah mencapai dari target harga spot 2021. Jadi memang berarti sudah bergerak duluan nih saat ini. Oke. Nah, berbicara mengenai sektor, tentunya bukan cuma tambang ya di tahun 2021. Selain tambang, sebenarnya dari Pak Genta sendiri, apa sih yang paling di-highlight atau dinomorsatukan di tahun 2021? Jangan-jangan sebenarnya bukan komoditas, mungkin masih perbankan kah? Ya, jadi good question, Mbak Prisa. Memang, kalau kita lihat, penyebab rally dari IHSG adalah retail, di mana foreign itu belum masuk. Jadi ketika foreign masuk, seharusnya saham yang paling paling seksi gitu ya kalau kita lihat itu adalah yang foreign proxy. Jadi yang asing suka. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir pergerakan asing itu paling banyak itu masuk ke saham perbankan. Kenapa? Semenjak 2015, 2016 asing yang masuk itu kebanyakan adalah passive fund, passive flow, yang indexing, bukan yang aktif ya. Justru porsi yang aktif itu justru malah kurang. Nah, passive fund itu, kalau kita bedah lagi, kita breakdown, sektor paling besar itu adalah perbankan. Kenapa? Karena memang financial sector itu adalah sektor yang terbesar di JCI sendiri, bahkan hampir 30% ya. JCI adalah financial sector. Jadi ketika kita harapkan itu asing masuk ke dalam pasar saham kita, itu maka dia akan banyak porsinya ke saham perbankan. Itu satu. Dari segi fundamental sendiri, dari segi fundamental kalau kita lihat, kualitas kredit juga sudah lumayan membaik ya sebenarnya dari segi NPL, walaupun memang ada relaksasi yang diperpanjang oleh pihak OJK. Tapi kalau kita lihat dari third quarter kemarin yang Big Four Bank ya, third quarter EPS-nya memang Q on Q itu terlihat perbaikan seperti BBCA itu naik 37%, BMRI 57%, BBRI 65%. Nah, itu sektor perbankan. Memang itu yang menjadi yang perlu kita highlight di 2021. Yang kedua mungkin sektor telco ya. Sektor telco sendiri kan juga memberikan kontribusi terbesar untuk JCI. Nah, dari segi fundamental sendiri kita sama-sama tahu namanya kita WFH, pasti penggunaan data meningkat pesat. Itu terbukti dengan memang data dari penggunaan data sini memang meningkat. Apalagi kalau kita lihat price war dari yang dilakukan oleh beberapa telco company ya, yang seperti 2 tahun lalu sebenarnya sudah merendah, tidak seperti separah 2 tahun lalu. Memang hanya ada mungkin ada kuota price saja ya yang menjadi concern berikutnya. Tapi memang selain telco juga kita suka tower company dengan naiknya online, maka telco company itu membutuhkan sektor tower. Nah, sektor tower itu bisa dibilang revenue-nya bisa kan lebih konstan karena kontraknya bisa jangka panjang ya. Kontraknya jangka panjang, dia cukup membuat satu tower tapi bisa digunakan untuk beberapa telco company yang sedang expand, kira-kira seperti itu. Nah, memang yang ketiga ini mungkin sebenarnya sektor yang sangat dibenci di 2020, Mbak Prisa. Sektor construction. Sektor construction di 2021. Jadi memang banyak yang melihat sektor construction ini mungkin sudah sunset industry. Tapi kita melihat sebenarnya ada peluang. Kenapa? Kalau kita bedah APBN 2021, APBN 2021 itu fokusnya sudah switch dari yang sebelumnya itu lebih ke sosial karena kan memang kita yang menyelamatkan ekonomi ya, itu lagi ke pindah ke sektor construction atau capex spendingnya yang diperbesar. Jadi kalau kita lihat dengan anggaran sudah lebih dibesarkan di APBN 2021 ditambah dengan ada Omnibus Law SWF ya, yang Sovereign Wealth Fund. Seharusnya dengan ada SWF ini harusnya diharapkan balance sheet dari construction company harusnya akan membaik ke depannya. Kira-kira seperti itu, Mbak Prisa. Perbankan, telkom, dan juga konstruksi ya di tahun 2021.
strateginya seperti apa? Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk nih dari sobat investor. My SM. Oh, masih bacanya gimana ya? Misir SM lah pokoknya ya. Pertanyaannya katanya, ini menarik. Kalau efek window dressing apa masih bisa bertahan sampai dengan awal tahun nih, Mas Genta? Ya, sampai dengan sebenarnya kalau begini, kita lihat dulu mungkin katalis apa aja sih yang mungkin akan dilihat oleh market di akhir tahun maupun dengan awal tahun. Kita tahu penyebab krisis yang paling pertama itu adalah COVID-19. Maka COVID-19 itu akan menjadi faktor utama dari kondisi market ke depannya. Kita tahu sebenarnya di akhir tahun ini banyak vaksin yang hasilnya akan keluar. Jika hasilnya positif, itu akan menjadi driver utama dari IHSG maupun bonds ya. Nah, artinya berarti penyebaran ya di bulan sudah Desember harus ada distribusi. Ya, jadi ketika nanti bulan Januari itu mulai didistribusikan, itu market juga akan melihat bagaimana sejauh mana distribusinya. Jadi efektivitasnya misalnya sudah berhasil, itu akan menjadi suatu driver. Tapi berikutnya tahun depan akan dilihat adalah bagaimana distribusinya. Target Kemenkes sendiri itu harusnya di awal tahun itu ada sekitar 4,7 jutaan hingga tahun 2022, Maret 2022 itu akan didistribusikan sebanyak 129 juta jiwa. Jadi harusnya sudah cukup lah ya untuk sampai dengan 22 Maret. Nah, tapi memang yang jadi pertanyaannya, apakah distribusinya bisa sesuai dengan target Kemenkes atau tidak? Karena bagaimanapun juga ekonomi ini sangat tergantung dengan vaksin. Kita termasuk kubu yang mungkin tidak terlalu optimis bahwa angka 5% atau 6% yang dikumandangkan IMF tahun depan itu GDP kita akan mencapai posisi tersebut. Kenapa? Selama dari ekonomi itu belum fully capacity ya, masih hanya 60%, 70%, mall belum bisa penuh, itu harusnya ekonomi tidak akan mencapai kembali ke pre-COVID level. Makanya kita melihatnya bahwa ekonomi akan mencapai ke posisi pre-COVID level itu mungkin di akhir tahun 2021 atau mungkin awal 2022. Kira-kira seperti itu. Makanya investasi ini kan salah satu kunci ya. Kalau misalnya konsumsi masyarakat nggak jalan, ya paling nggak investasi bisa salah satu kunci untuk menopang pemulihan ekonomi 2021 ya, Mas. Iya, benar. Nah, yang mungkin ada fenomena juga yang kedua ya, Mbak Prisa ya, bahwa sebenarnya di COVID-19 ini ada fenomena bahwa ekonomi itu nggak bergerak lebih karena kitanya malas belanja. Dari sisi demand side, saving itu more than consumption. Nggak heran kalau kita lihat angka saving rate ya, terutama yang memang tabungannya di atas 5 miliar, itu menaik cukup tinggi. Dari sisi supply side, dari sisi emiten juga malas belanja, malas berinvestasi, malas mengeluarkan capex, akhirnya hanya saving juga. Dua-duanya sama-sama saving, akhirnya liquidity-nya bukannya nggak ada, liquidity-nya ke-trap. Liquidity cuma ada di perbankan, di BI, tapi nggak ada di masyarakat, sehingga akhirnya ekonomi sulit tumbuh. Pertanyaannya, kenapa mereka saving terus? Jawabannya satu, sebenarnya krisis COVID-19 adalah krisis confidence. Karena ketika dari sisi demand dan sisi emiten juga tidak confident untuk bahwa COVID-nya belum terkonten, itu mereka akan reluctant untuk mengeluarkan sendiri. Jadi jika ingin menyelamatkan ekonomi, selamatkan dulu krisis core-nya dulu, yaitu COVID-19. Jadi kalau COVID-19 sudah bisa contain, harusnya ekonomi pulih, dan itu cepat sekali untuk naik. Januari 2021 ini kira-kira krisis COVID kita bisa termaintain nggak? Karena kan akhir tahun ini akan ada libur panjang yang cukup lama ya, ada sekitar 7 hari kerja. Ya, memang bisa dibilang harusnya dengan bisa libur panjang, seharusnya masyarakat akan mulai melakukan spending ya. Tapi memang kita belum melihat betul-betul reset ekonomi itu akan pulih ya. Walaupun ada libur panjang, karena balik lagi, masih banyak masyarakat yang mungkin takut untuk melakukan spending besar-besaran di liburan. Apalagi kan kasus kita ini bisa bilang nggak rendah ya, Mbak Prisa ya. Iya. Ketika mulai sudah mencapai second wave, third wave, kita itu endless per wave gitu ya. Jadi memang
balik lagi, vaksin menjadi kunci dan distribusi vaksin menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi ke depannya. Oke, kita tunggu distribusi dari vaksinnya seperti apa, kalau bisa secepatnya, dan jangan khawatir ya, karena kan sempat Presiden sudah bilang, kalau memang vaksin ini sudah diuji dengan benar, saya maju nomor 1 untuk menjadi relawan vaksin, katanya. Jadi jangan khawatir lagi soal vaksin nantinya, kita doakan itu semua berjalan dengan lancar. Akhir tahun, IHSG peluangnya keberapa, Mas Genta? Ini kan juga dinantikan karena tinggal menghitung minggu lagi nih. Ya, jadi target moderate kita, IHSG itu memang di 5.500. Sebenarnya kita udah bikin ini dari awal, dari setelah adanya The Fed stimulus ya, 5.500, tapi target optimisnya bisa mencapai 5.800, Mbak Prisa. Memang kalau secara kalkulasi kita lebih ke 5.500, tapi balik lagi, dengan adanya optimisme pasar yang cukup tinggi, itu artinya IHSG bisa overshoot di atas 5.500. Sedangkan untuk 2021 sendiri, target moderate kita bisa mencapai 6.300 atau ada 14%-an upside dari 2020 ke 2021. Oke, seperti 5.800 sampai akhir tahun kemungkinan 5.800. Oke, target optimisnya. Supportnya di berapa? 5.500 untuk target moderate-nya. Oh, 5.500. Berarti masih kecenderungannya masih akan mengalami kenaikan ya? Iya. Apalagi kalau window dressing Santa Claus rally-nya masih berlanjut di Desember. Harapannya begitu ya. Kita ke pertanyaan lagi nih, Mas Genta. Dari ZHAI katanya. Pak, untuk kuartal 1 tahun depan, gimana analisis Bapak? Cenderung stabil atau merangkak naik? Untuk apa, maaf? Kuartal 1 2021, apakah cenderung masih akan stabil atau ada kecenderungan untuk merangkak naik? Kita masih melihat akan merangkak naik. Pertama, harusnya berita vaksin akan cukup mewarnai sentimen dari market. Yang kedua, Omnibus Law kan walaupun sudah ditandatangan oleh Pak Presiden itu di 2 November, tapi memang ada jarak 3 bulan untuk membuat peraturan turunannya. Nah, peraturan turunannya ini diharapkan akan keluar di 3 bulan setelah 2 November, dan memang itu yang akan menjadi perhatian dari foreign investor. Kalau memang ada enforcement yang cukup baik, which is enforcement yang cukup ketat dan mungkin bisa diimplementasikan dengan baik, diharapkan itu memang ekonomi kita akan bergerak lebih baik dengan adanya FDI yang diharapkan akan masuk setelah adanya Omnibus Law. Karena saat ini pertanyaan dari foreign investor adalah, oke, ditandatangani payung hukumnya, terus produk turunnya seperti apa, dan enforcement-nya seperti apa, lalu implementasinya seperti apa. Karena tanpa implementasi, mereka juga hanya akan melihat bahwa ini akan menjadi suatu undang-undang aja. Tapi satu mungkin yang perlu dicatat adalah, kita cukup yakin dengan adanya Omnibus Law, harusnya peringkat ease of doing business kita itu akan membaik. Kan sebelumnya kita sempat dianggap peringkat 100-an, membaik jadi 90-an, sekarang di posisi 70-an. Seharusnya dengan adanya Omnibus Law, ini harusnya kita bisa membaik di level di bawah 50. Dimana saat ini kan memang regulasi yang terlalu kompleks itu menjadi suatu penghalang ya, untuk kita meningkat terus dari sisi FDI-nya. Jadi diharapkan dengan adanya Omnibus Law, harusnya FDI akan meningkat, ekonomi akan meningkat, dan market juga akan mengikuti. Kira-kira seperti itu, Mbak Prisa. Oke, jadi target 6.300 di tahun 2021, lagi-lagi nih 6.300 target dari Mas Genta tadi, bukan tanpa alasan, tetapi faktor dari eksternal dan juga faktor dari dalam negeri, termasuk tadi Omnibus Law ya, Mas Genta. Nah, kita kembali ke rekomendasi nih. Kalau memang peluangnya tadi ditanyakan merangkak naik atau justru stabil, kata Mas Genta masih akan naik, strateginya gimana nih? Kita kan sudah di bulan November di penghujung. Apa yang masih bisa dilakukan untuk bisa ya cuan juga dong di tengah ataupun menuju ke arah tahun 2021 ini? Nah, salah satunya memang kita harus diversifikasi strategi ya, Mbak Prisa. Jadi memang kalau kita lihat, kita sebenarnya ada produk ETF. Jadi ETF ini bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat kan, apalagi pergerakan foreign investor itu selalu sejalan dengan indeks fund. Dan dari data 5 tahun terakhir,
bahwa justru indeks fund ini memiliki performa di atas 60% mengalahkan IHSG. Tapi untuk active fund, itu justru hanya peluangnya 30% yang mengalahkan IHSG. Kalau apalagi kalau yang berturut-turut itu hampir bisa bilang hampir nggak ada gitu ya. Jadi peluang untuk mengalahkan IHSG itu justru malah ada di passive fund. Dimana kalau kita lihat passive fund itu memang ditranslate dari foreign investor masuk ke sektor-sektor yang mungkin memang di cap, setelah itu disebar di passive fund. Nah, kita juga bekerja sama dengan global institutional ya untuk membuat ETF kita. Nama kode ETF-nya XELV. LV-nya bukan Louis Vuitton ya, tapi XELV, low volatility. Itu dengan lembaga FTSE, FTSE. FTSE dari United Kingdom. Nah, memang kalau kita lihat Financial Times ya, itu pergerakan dari FTSE Low Volatility Index sendiri dalam 5 tahun terakhir itu outperform dari seluruh indeks, baik IDX 30, LQ45, IHSG, maupun indeks lainnya. Jadi memang kita melihat ada peluang di situ, dan itu juga bisa ditradingkan. Namanya ETF itu kan bisa dibeli seperti saham ya, bisa dibeli saham, tapi langsung kali beli ETF itu langsung terdistribusi dengan ke 25 saham. Jadi memang langsung terdiversifikasi. Nah, yang kedua, ini bisa dibeli dengan harga Rp10.000 aja, Mbak Prisa. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif strategi untuk di 2021. ETF ya? ETF. ETF XELV. Ya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif karena kecenderungannya passive fund ini biasanya mengungguli kinerja dari indeks harga saham gabungan ya? Ya. Secara historical. Nah, oke, semoga ya mengulang lagi di tahun 2021 ya. Dari Setia Anggrea, katanya nih, selama 2020 pemerintah banyak mengeluarkan obligasi. Apakah efeknya untuk pertumbuhan investasi di tahun 2021? Dari Mas Setia. Oke, good question. Jadi memang kenapa pemerintah mengeluarkan banyak obligasi? Pertama, jawabannya karena budget defisitnya melebar sampai dengan 6,34. Maksudnya apa sih budget defisit? APBN itu kan selalu ada namanya revenue, yang kita dapat mungkin dari pajak, dari dividen, BUMN, dan lain-lain. Sama ada pengeluaran spending yang untuk belanja pemerintah, terus mungkin untuk stimulus, subsidi, dan lain-lain ya. Kalau kita lihat, sebenarnya budget defisit 6,34% ini terjadi sebagian besar malah karena revenue-nya turun. Kenapa revenue turun? Karena ada dampak COVID-19. Nah, ketika ada selisih antara revenue dan spending, itu kan selalu spending lebih besar daripada dari revenue ya. Jadi makanya harus ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu mencapai 6,34% dari GDP. Atau kira-kira gross issuance dari obligasi negara itu harus dikeluarkan kira-kira 1.500 triliun. Itu cukup besar. Jujur, ini sempat menjadi kekhawatiran dari para foreign investor, apalagi khususnya di obligasi. Karena mereka berpikir, kalau saya masuk obligasi Indonesia, sedangkan gross issuance cukup besar, logikanya supply-nya akan lebih besar daripada demand-nya. Nah, tapi memang akhirnya risk tersebut akhirnya diadres dengan adanya, mungkin kalau pernah dengar teman-teman, BI ikutan beli lewat skema burden sharing, terus lewat skema lender of last resort, itu BI masuk cukup besar ya. Perkiraan mungkin sekitar 500 triliun. Nah, jadi dengan masuknya BI, itu harusnya supply risk itu langsung cukup turun. Nah, memang yang harus dicatat, BI melakukan burden sharing itu hanya di tahun ini. Itu sudah di-stated ya. Kalau ditawarkan tahun depan, harusnya ada pengaruh terhadap rating kita. Nah, di tahun depan bagaimana? Tahun depan sendiri, kalau kita lihat, budget defisit masih cukup besar ya, di sekitar 5,7-5,8%, masih cukup tinggi. Dengan gross issuance juga yang sama, 1.500 triliun. Bagaimana dengan BI tidak melakukan burden sharing? Kita percaya BI masih akan masuk ke pasar di tahun depan. Masih akan membeli FBN di tahun depan. Tapi dengan skema bukan burden sharing, hanya melakukan SKB 1, yaitu lender of last resort. Bedanya apa sih? Bedanya kalau burden sharing, BI beli bonds dengan yield di bawah yield pasar, cuma 0%. Jadi dia beli secara cuma-cuma, nggak dapat bunga. Tapi kalau misalnya SKB 1, dia beli mendapat yield yang memang sebagaimana mestinya. Seperti itu, Mbak Tris. Kalau mau investasi obligasi di tahun 2021, singkat saja, disarankan tidak? Masih disarankan.
Karena kalau kita lihat, sebenarnya dari sisi global dan domestik itu masih mendukung lebih secara fundamental ke obligasi. Kenapa? Suku bunga itu masih cukup rendah. Kenapa? Inflasinya masih rendah. Jadi inflasi kita masih rendah di tahun depan karena GDP-nya kita tidak akan melihat ada terjadi V-shaped recovery ya. Inflasi masih rendah, suku bunga masih cukup rendah. Kita juga melihat bahwa BI sendiri itu masih ada kemungkinan menurunkan suku bunga 1 kali lagi di tahun depan. Ditambah global, terutama the Fed, Central Bank dari AS itu masih menjaga suku bunga rendah kira-kira hingga 2023. Dengan kondisi tersebut harusnya yield obligasi masih akan cukup rendah. Apalagi, nah mungkin satu yang paling penting, bahwa dari 60% global bond yang ada di dunia, 60%-nya itu yield-nya di bawah 2%, Mbak Prisa. Jadi kalau ingin mencari yield di atas 2%, itu hanya tersisa 40% termasuk Indonesia. Jadi harusnya foreign masih melihat Indonesia masih menjadi sasaran yang cukup seksi. Berarti kalau berbicara mengenai yield, yang salah satu yang oke ini ya Indonesia ya? Iya, salah satu Indonesia dengan rating yang masih B, investment grade. Baik, kita kembali ke indeks harga saham gabungan nih Mas Genta. Tadi kan banyak yang masih nanya lagi nih. Untuk targetnya sampai akhir tahun itu adalah di 5.800 target optimis, supportnya sudah tercapai sebenarnya dan merupakan target tadinya yaitu 5.500. Kalau misalnya masih ada kemungkinan naik, target berikutnya 5.800. Masih ada yang nanya Mas Genta soal indeks harga saham gabungan. Alan Lim. Hai, selamat siang Mas Alan. IHSG overbought terus Pak. Kira-kira kapan koreksinya? Ternyata selain menanyakan peluang kenaikan, banyak juga yang nanya nih kapan koreksinya. Oke, kapan koreksinya ya? Jadi memang kalau kita melihat secara short term itu memang saat ini kan memang kalau short term itu agak sulit ya, Mbak Prisa ya. Kita juga sebagai investor melihatnya sebagai sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat, sebenarnya range-nya itu 5.500, 5.800, seharusnya jika nanti mungkin menyentuh angka 5.700, itu mungkin saatnya profit taking dulu. Kalau kita berbicara short term. Tapi kalau kita berbicara long term, seharusnya target IHSG hingga 2021 itu masih ada upside hingga ke 6.300. Karena kalau dari sisi fund manager, itu biasanya kita melihat bahwa itu lebih investasi secara long term. Oke, kapan peluang yang tepat untuk masuk? Mungkin karena beliau ini belum punya begitu ya, sehingga nanyanya koreksinya kapan nih untuk diskon bisa masuk lagi. Nah, kira-kira peluang untuk buy-nya kapan? Oke, sebenarnya peluang buy-nya untuk kapan itu bisa dibilang jika market sedang mengalami rally, mungkin strateginya adalah kita masuk jangan semua, tapi masuk secara bertahap, Mbak Prisa. Jadi misalnya kita memiliki ada 100% dana, mungkin ketika market mengalami ini, kita masuk mungkin sekitar 20%. Jadi ketika nanti ada koreksi, kita bisa masuk lebih banyak. Kira-kira seperti itu memang. Oke. Ini waktu yang tepat buat tanya nih tadi, sektor yang disampaikan oleh Mas Genta. Ada perbankan, kita ulangi ya, yang disampaikan sektornya tadi di 2021, ada perbankan, ada telkom, dan juga ada konstruksi. Mas Genta, perbankan terlebih dahulu. Karena waktu kita terbatas dan yang nanya soal sahamnya sudah banyak nih. Emiten apa dari perbankan? Iya, maaf. Karena yang nanya soal sahamnya apa sudah banyak juga nih Mas Genta. Langsung saja dari sektor yang Anda sampaikan tadi. Pertama kan banking nih. Saham apa sih dari banking yang masih oke? Oke, kita melihat saham apa yang masih oke. Jika kita melihatnya sebagai proxy asing, maka saya akan pilihnya BBCA dan BBRI. Karena itu asing biasanya paling suka banyak di situ ya. Tapi kalau kita melihat secara valuasi, yang agak lagi itu sebenarnya Bank BNI. Bank BNI, walaupun memang ada sentimen kitchen sinking ya di tahun ini, dan kita juga suka Bank Mandiri, BMRI. Kalau kita berbicara secara valuasi. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya foreign masuk cukup masif, harusnya Bank BCA dan Bank BRI itu menjadi proxy foreign investor yang cukup seksi, kayak seperti itu, Mbak Lisa. Gimana strategi di BCA dan BRI? Kalau BCA kan kenaikannya sudah cukup signifikan. Nah, pasti banyak dari retail yang masih ingin melakukan trading di BBCA. BBCA terakhir minus 0,3% di 32.900. Boleh buy di posisi sekarang? Bertahap aja, Mbak Brisa. Bertahap aja ya. Targetnya berapa nih 2021 BCA?
Mungkin saya mesti cek ya dengan tim analis. Saya hanya membuat gambaran besar aja untuk BBCA. Tapi memang yang lagi yang harus dinotit adalah bahwa saham BBCA itu merupakan saham kapitalisasi terbesar juga, dan di mana ketika asing itu masuk, itu harusnya itu menjadi satu lingkaran yang paling pertama untuk foreign investor masuk. Kalau persentasenya, Mas Genta, masih ada peluang berapa persen kira-kira? Paling tidak untuk dengan potensi fundamental saat ini. Mungkin agak sulit ya, karena kalau kita berbicara valuasi, memang kan BBCA itu cukup rich ya, valuation-nya ya. Cukup rich, tapi memang balik lagi, kita juga harus jujur ya, bahwa BBCA itu memiliki cost of fund yang sangat rendah. Mereka juga NPL-nya terjaga. Harusnya dengan cost of fund yang bisa rendah terus-menerus, dia bisa menjaga NIM atau marginnya itu cukup baik gitu ya, untuk BBCA sendiri. Tapi kalau ditanya kira-kira berapa persen lagi untuk upside-nya sendiri, mungkin itu sesuatu yang agak sulit saya jawab ya, karena saya bukan analis teknikal dalam hal ini. Baik, tapi banking adalah nomor satu dari Insight Investment Management di tahun 2021. Cicil beli ya, untuk perbankan ya. Perbankan, Telkom, konstruksi, nomor 4 mining ya. Oke, saya ulangi ya, perbankan, Telkom, konstruksi, kemudian mining. Itu adalah saran untuk sektor di tahun depan. Dan pertanyaan terakhir, sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Genta, masih banyak sekali yang saya tanyakan dan juga banyak sekali yang memberikan komentar pertanyaan gitu ya. Apa saran Anda untuk para investor untuk berinvestasi di 2021? Oke, yang paling pertama adalah diversifikasi, itu juga cukup penting ya. Karena kita juga ini sangat belajar sekali di 2020, di mana kejadian itu banyak emiten yang bisa dibilang dampak COVID-19-nya cukup signifikan terhadap kinerja emiten. Jadi memang diversifikasi sangat-sangat penting. Jadi jangan pernah menaruh dana Anda hanya pada one basket, ya kan, seperti itu. Kita cukup yakin COVID-19 harusnya bisa terkonten 2021-2022. Tapi balik lagi, siapa yang tahu bahwa COVID-19 betul-betul sudah hilang di 2021 dan ekonomi akan pulih. Nah, untuk mencegah resiko tersebut, memang kita harus melakukan diversifikasi, baik dari sektoral maupun kelas aset. Baik dari kita masuk ke saham maupun ke obligasi maupun pasar uang. Jadi diversifikasi merupakan kunci dari investasi sendiri. Yang kedua, kita juga mesti jujur, Mbak Risa, kira-kira appetite dari kita sendiri, risk tolerance-nya seperti apa? Jangan seperti misalnya risk tolerance-nya rendah, dia nggak mau melihat ada rugi 10% apa, itu langsung pusing atau mual, tapi masuknya ke saham-saham, apalagi sahamnya yang small cap atau mid cap gitu ya. Itu mungkin bisa dibilang malah nggak tenang hatinya, sedangkan investasi dia kan mencari ketenangan ya. Tapi kalau ternyata risk tolerance-nya cukup tinggi, itu mungkin bisa masuk ke saham-saham yang small cap, mid cap, atau mungkin yang mungkin lebih ini ya, lebih volatile, kayak seperti itu. Itu yang paling penting, diversifikasi sama jujur terhadap risk tolerance-nya, sama tujuan investasinya apalah. Kalau tujuan investasinya jangka pendek, ya sebisa mungkin jangan masuk ke saham. Contoh, tahun depan saya ada rencana mau nikah. Mau nikahnya berapa lama lagi? 2 bulan. Oke, masuk ke saham. Saya cukup yakin saham itu akan naik. Tapi bagaimana kalau ternyata terjadi resiko, tiba-tiba terjadi COVID-20 atau COVID-21 gitu ya. Itu mungkin saham berbalik, yang terjadi adalah jadi ya nggak mencapai tujuan investasi awalnya. Itu harus jujur, Mbak Risa. Oke, tadi ada yang sempat komen lucu juga, katanya segeralah menikah, takut indeks harga saham gabungan turun. Enggak ya, indeks harga saham gabungan peluangnya naik. Kalau ada pelemahan, time to buy ya. Dengan strategi-strategi tadi harus diversifikasi, kemudian harus tahu tujuan investasi, dan juga tahu karakter kita ini lebih ke yang senangnya short term atau yang long term gitu ya. Iya. Sayang sekali, Mas Genta, waktu kita terbatas, dan juga sobat investor, banyak sekali pertanyaannya. Mungkin next time bisa kita ulang lagi, Mas Genta ya. Terima kasih untuk Mas Genta yang merupakan Chief Investment Officer Insight Investment Management, dan juga sobat investor pada siang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan break time dan ikut ya setiap hari Senin pukul 12 siang. Dan Mas Genta, sukses selalu, sehat selalu, dan juga sobat investor,
tentunya happy cuan ya, semoga kita semua tetap cuan, karena kan berinvestasi jangan lupa harus cuan. Benar nggak Mas Genta? Ya, yang paling penting mencapai tujuan investasinya, Mbak Prisa. Siap. Ya. Thank you Mas Genta, sehat selalu. Terima kasih Mbak Prisa dan teman-teman IDX. Thank you. Lu kenapa sampai? Hai, terima kasih yang senang dengan Mas Genta pada siang hari ini. Percintaan gue nggak cuan. Amin, semoga kedepannya cuan ya. Kita semua cuan dalam segala hal, karir, bisnis, percintaan, investasi. Saya Prisa Samudatu pamit. Thank you guys, sehat terus ya. Dan sampai jumpa.